Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat di seluruh Indonesia. Saya Amalia Fikri Utami, calon guru penggerak angkatan 5. Saya sedang bersama Ibu Lailatul Fathia. Kami akan melakukan percakapan pra-observasi karena kami akan melakukan kegiatan observasi atau supervisi akademik. Selamat pagi Bu Laila. Ya, selamat pagi Bu Amel. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Amel. Bu Amel bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Laila. Nah, kali ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi dulu ya Bu ya. Bu Amel. Ya. Nah, nanti kita masuk di jam keberapa ya Bu? Nanti kita masuk ke jam 3 dan jam keempat. Iya, di kelas berapa ya Bu ya nanti? Di kelas 11 IPS 1 ya, di mata pelajaran sejarah peminatan. Ya, materi sejarah peminatan ya Bu ya. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini apa ya Bu ya? Ya, nanti tujuan pembelajarannya dengan menggunakan metode pembelajaran project based learning ya, dan media jam pintar, itu nanti siswa diharapkan dapat memahami materi peristiwa penting di Eropa, yang di situ ada Renaissance, Aquarium ya. Diharapkan siswa bisa memahami materi tersebut dengan baik. Ya, baik. Nah, nanti kan saya melakukan observasi di kelas Bu Laila. Nah, kira-kira Bu Laila ini ingin meningkatkan keterampilan apa ya Bu ya, supaya nanti saya bisa mengobservasi dan mungkin bisa memberikan masukan-masukan untuk pembelajaran yang akan dikelola oleh Bu Laila ke depannya. Oke, nanti ada dua hal yang ingin saya tingkatkan Ibu Amel. Yang pertama itu ada penguasaan kelas, kemudian yang kedua itu melaksanakan pembelajaran tetapi dikaitkan dengan materi konseptual seperti itu. Oke, jadi Bu Laila ingin meningkatkan penguasaan kelas dan juga ingin meningkatkan bagaimana membuat pembelajaran yang kontekstual begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih strategi apa yang sudah disiapkan Bu Laila untuk bisa mengelola kelas dan bisa menyajikan pembelajaran yang kontekstual? Oke, jadi untuk menguasai kelas itu ada beberapa hal yang sudah saya siapkan nantinya. Yang pertama itu nanti memberikan tepuk semangat Bu Amel. Jadi di tepuk semangat itu diharapkan siswa itu ketika mereka merasa lelah, ngantuk ataupun lapar, ya mereka lebih bersemangat kembali ketika belajar. Jadi mereka lebih fokus lagi. Kemudian yang kedua itu menggunakan yang namanya jam pintar. Nah, jam pintar itu kan hasil dari project mereka. Nah, ketika mereka berdiskusi, kemudian mereka membagikan pengalamannya ketika membuat project tadi, itu diharapkan juga mereka lebih fokus lagi. Dan selanjutnya untuk menguasai kelas itu ada strategi yang saya pakai. Itu yang ketiga itu memberikan pertanyaan pemantik Bu Amel. Nah, nanti saya menampilkan dua gambar. Ya, ada gambar gereja Belenduk, yang kemudian yang kedua ada gambar dari Mona Lisa. Nah, nanti saya tanya kepada mereka biar mereka itu fokus ke pembelajarannya. Kemudian strategi untuk melaksanakan pembelajaran yang bersifat konseptual itu nanti saya menggunakan apersepsi. Jadi nanti ada dua apersepsi. Yang pertama itu nanti saya mengaitkan materi revolusi industri dengan pabrik-pabrik di Jepara. Ya, karena di Jepara kan banyak sekali pabrik-pabrik dan anak-anak juga tidak asing lah sama pabrik-pabrik di Jepara. Kemudian yang kedua nanti saya menampilkan gambar pegadaian. Nah, nanti saya tanya kepada mereka kira-kira pegadaian ini yang biasa digadaikan itu apa saja sih? Nah, nanti salah satunya kan di situ ada emas. Nah, emas ini nanti saya hubungkan sama materi di merkantilisme. Oke, Bu Amel. Ya, berarti Bu Laila tadi sudah menyiapkan 3 strategi untuk penguasaan kelas ya Bu ya. Yang pertama tadi ada tepuk semangat, yang kedua ada jam pintar, dan yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Kemudian untuk menyelesaikan pembelajaran yang kontekstual, Bu Laila menyiapkan yang pertama persepsi mengenai pabrik ya Bu ya, dan juga mengenai pegadaian. Ya, dan itu pasti familiar di anak-anak ya, karena ada di lingkungan kita. Nah, berarti nanti saya akan melakukan observasi mengenai peningkatan hal tersebut di kelas Bu Laila. Nah, tidak usah grogi ya Bu ya, karena kita sama-sama belajar ya Bu. Saya hanya sebagai pengamat saja di kelas, gitu ya Bu ya.
Mari kita masuk ke kelas ya Bu. Mari Bu Amel. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Ya, alhamdulillah kalau baik ya. Jadi di hari Senin ini kalian bertemu kembali dengan Bu Laila di pelajaran sejarah peminatan ya. Nah, Ibu harap hari ini kalian tetap semangat ya. Walaupun hari Jumat kemarin kalian habis skema blok ya, harus tetap semangat. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silakan ketua kelasnya bersiap pimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, doa dimulai. Mulailah konsensi terlebih dahulu. Ibra Maulana, Alifia Septiani. Yang pembelajaran sejarah peminatan kita selalu pakai yel-yel ya, masih ingat? Oke, kita coba. Semangat pagi. Semangat sejarah. Tepuk tangan. Oke, kalian bisa melihat di depan. Di situ terpampang jelas ya. Judulnya tentang peristiwa penting di Eropa. Ya. Nah, kalian bisa melihat di situ ada fotonya siapa? Ya, di situ ada fotonya B.J. Habibie. Ya, presiden keberapa? Ya, betul sekali. Presiden ketiga kita. Nah, B.J. Habibie itu pernah bilang, ya, dimanapun engkau berada, selalu menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kau berikan. Ya, jadi dimanapun kalian berada, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat, itu berikanlah yang terbaik. Nah, kalian bisa lihat di situ ada materi sebelumnya. Ya, pada pertemuan Kamis lalu, ya kalian sudah belajar mengenai apa itu? Ya, kalian sudah belajar mengenai kerajaan maritim Islam di Indonesia. Nah, di situ ada KD dan tujuan pembelajarannya. Ya, ada berapa KD? Ya, di situ ada 2 KD. Ada KD berapa? Ya, ada KD 3.3 dan juga KD 4.3 ya. Di situ terpampang jelas KD 3.3 itu menganalisis pemikiran-pemikiran yang melandasi peristiwa-peristiwa penting di Eropa. Jadi nanti kalian belajar 5 hal. Ada Renaissance, kemudian mekanisme, reformasi gereja, lalu dan ya, revolusi industri. Nah, kalian bisa lihat di depan, di situ ada pertanyaan pemantik. Ya, ada 2 gambar. Nah, gambar yang pertama, ada yang tahu gambar apa ini? Ya, itu gambar gereja. Nah, ada yang tahu itu gimana? Ya, betul sekali. Itu gereja di Semarang. Yang kedua, di situ ada gambar siapa? Ya, di situ ada lukisan Mona Lisa. Ya, Mona Lisa itu karyanya ya siapa Pak? Ya, karyanya Leonardo da Vinci. Kemudian di situ dilihat lagi ada gambar apa ya? Ada gambar pabrik. Ada yang tahu itu pabrik apa? HWI. Pernah mampir ke sana? Lewat. Nah, di situ ada kata-kata. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar di samping? Coba. Apa yang kalian pikirkan selain pabrik tadi? Industri, terus karyawan, guru, gaji, UMR. Nah, dari sini, materinya apa? Berarti kira-kira dihubungkan dari kelima materi tadi, lebih cocok yang mana? Jadi pabrik ini nanti ada hubungannya sama revolusi industri. Oke,
selesai ya. Sudah 5 menit berlalu. Nah, selanjutnya ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Oh, ada. Oke, yang mau bertanya bisa mengacungkan tangan. Siapa? Oh iya, siapa Mas? Libra. Libra. Oke, pertanyaannya? Apa itu renaissance? Apa itu renaissance ya? Ada yang bisa membantu menjawab tidak? Ada. Siapa? Saya. Mbak? Mbak Dila. Apa Mbak? Renaissance berasal dari bahasa Latin renaitra yang artinya terlahir kembali dari budaya Romawi dan Yunani kuno. Karena pada abad pertengahan di Eropa mengalami abad ke-8. Oke, tadi ada pertanyaan dari Mas Ibram ya, sudah dijawab sama Mbak Dila ya. Nah, sekarang kita ke selanjutnya. Kira-kira ada apa? Oke, di situ ada penjelasan singkat tentang materi ya. Bisa kalian lihat. Yang pertama itu ada renaissance. Ya tadi sudah dijelaskan sekilas sama Mbak Dila. Ya, renaissance itu berkaitan dengan abad ke-8 atau di situ berarti abad pertengahan ya. Oke, sekarang waktunya kita pretest ya mengenai tadi ya hal-hal yang kalian baca. Silahkan kalian scan barcode di depan ya, bisa dikeluarkan handphonenya ya, bisa kalian scan barcode di depan. Ada yang dapat 80, ada yang dapat 20, ada 80, 80, 60, 40, 60, ada yang dapat 100 ya. Ya, ini perbedaan 100 luar biasa ya. Nah, selanjutnya di depan waktunya kalian berkelompok ya. Jadi mulailah sudah membentuk 8 kelompok ya. Jadi ada 8 kelompok, kalian bisa perhatikan di depan. Kira-kira kalian anggotanya siapa saja? Pertama itu ketuanya ada Abdul Rozak. Kelompok kedua ada Ahmad Faisal. Kelompok ketiga ada Ahmad Gibran. Nah, silakan setiap perwakilan kelompok bisa ke depan. Ya, perwakilannya bisa ke depan. Ya, silakan kalian mengambil lintingan yang Bu Laila pegang. Ayo. Perwakilan kelompok bisa di depan mengambil lintingan ya. Ya, bisa kalian ambil. Perwakilan kelompok bisa mengambil barang-barang yang kalian butuhkan. Ayo, dari kelompok 1 dulu. Ayo, perwakilan kelompok 1. Ambil yang dibutuhkan. Semuanya. Ya, harus membagi sama yang lain ya. Ya, ini bisa diuruskan dulu kan, digeser sini kan. Dikit lagi. Tadi kalian sudah berdiskusi sama kelompoknya ya. Ya, sudah membuat jam pintar, sudah memotong-motong, sudah siap besok Kamis presentasi? Siap. Ya. Nah, presentasinya seperti apa? Nanti presentasinya kalian itu namanya belanja ilmu. Ya, jadi satu kelompok kan tadi ada 4, ada yang 5 orang. Nah, kalian bagi. Ya, misalnya 2 orang itu dia yang menjaga tokonya, ya 3 orang itu yang bagian belanja ilmu ya. Nanti yang belanja ilmu silakan kalian belanja ke kelompok lain. Nah, setelah selesai nanti kalian kembali lagi ke toko kalian masing-masing ya, ke materi kalian masing-masing. Kemudian hasil belanjaan kalian nanti dibagikan kepada teman kalian yang tugasnya tadi yang menjaga. Terima kasih untuk hari ini ya, mulai akhiri sampai jumpa di pertemuan
pada pertemuan sebelumnya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah berdiskusi, kemudian juga kalian sudah membuat jam pintar. Sudah selesai belum? Sudah ya. Jam pintar kalian sudah selesai. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil jam pintar kalian. Satu kelompok 4 orang ya. Ada yang 4, ada yang 5. Nah, dari 4 orang itu nanti kalian pilih. Yang 2 itu sebagai penjaga standnya alias pemateri, ya. 2-nya bertugas untuk belajar ilmu. Sudah siap belum? Sudah? Sudah. Kalau sudah siap, silakan kalian cari tempat untuk mempresentasikan hasil jam pintar kalian. Ayo, silakan. Perubahan secara cepat. Revolusi industri dikenalkan oleh Friedrich Engels, namanya, dan Louis Auguste Benedict. Di pertengahan abad ke-19, revolusi industri berawal dari Inggris tahun 1760 sampai 1860 yang ditandai dengan penemuan mesin-mesin yang berguna bagi dunia industri. Oke, tadi kalian sudah belanja ilmu ya, banyak hal yang kalian dapatkan dari kelompok lain, sudah kan? Nah, kalau sudah, kira-kira ada hal yang ingin kalian tanyakan tidak? Tidak? Nah, berarti sudah paham semua ya? Oke, untuk selanjutnya silahkan kalian buka HP kalian ya, karena kita akan melakukan post test. Nah, kalian bisa scan barcode di depan ya, kemudian kalian bisa mengerjakan soalnya. Oke, kerjakan dengan baik, jangan mencontek kanan ataupun kirinya. Selamat mengerjakan. Oke, bisa kalian lihat di depan. Jadi dari post test ada yang dapat nilai 80, 60, 100, ada juga yang dapat nilai 40. Nah, yang masih di bawah KKM, jangan pantang menyerah ya, karena kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Tetap semangat belajar, jangan pantang menyerah intinya. Di pertemuan selanjutnya, nanti kalian akan belajar kemana nih? Kalian akan belajar ke dunia lain ya. Kalau materi ini kan kalian belajar ke Eropa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan ke banyak negara ya. Yang pertama kalian akan ke Amerika, kemudian ke Perancis ya, kemudian ke Rusia, ke Cina, dan yang terakhir ke negara kita sendiri ya. Kenapa? Karena pada pertemuan selanjutnya kalian akan belajar mengenai revolusi besar dunia. Untuk pertemuan hari ini Bu Laila cukupkan sampai di sini ya. Kalian bisa membereskan buku kalian. Ayo silakan dimasukkan bukunya. Ya, bisa kalian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Laila. Waalaikumsalam Bu Amel. Bu Laila, kita telah melakukan observasi pembelajaran ya Bu Laila minggu lalu. Nah, kali ini saya bermaksud untuk melakukan percakapan pasca observasi Bu. Oh gitu Amel. Nah, kalau perasaan Bu Laila sendiri bagaimana kemarin menurut Bu Laila pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan? Ya, kalau menurut saya pelaksanaan pembelajaran kemarin itu sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, itu sudah sesuai dengan RPP-nya, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah tercapai.
kemudian juga proyeknya juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Prosesnya berhasil ya Bu ya. Iya. Nah, lalu kemarin tujuan ingin diobservasikan, ingin diobservasi bagian pengelolaan kelas ya Bu ya. Iya. Nah, menurut Bu Laila, ketercapaian dari kegiatan tersebut bagaimana Bu? Untuk pencapaian pengelolaan kelas kemarin anak-anak juga sudah berjalan dengan baik. Mereka aktif ketika berdiskusi, aktif berdiskusi. Kemudian ketika mereka berkelompok juga mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi tidak ada yang dominan di situ, semuanya saling bekerja sama. Jadi tampak saling bekerja sama ya Bu ya. Kemudian Bu Laila merasa kelas itu kondusif. Iya, kan masa kelas itu kondusif dan juga hidup Bu. Ya. Nah, berdasarkan catatan yang saya buat ketika menjalankan observasi, saya juga mengamati bahwa anak-anak terlihat antusias dan strategi yang digunakan Bu Laila juga bisa dikatakan berhasil. Ada strategi yang tepuk semangat ya Bu ya. Semangat. Nah, kemudian juga memberikan gambar pemantik mengenai ada pabrik, kemudian ada gereja bendur ya Bu ya. Kemudian ada lukisan Mona Lisa juga, dan itu familiar dan bisa menggiring anak menuju ke materi utama. Kemudian strategi yang ketiga adalah menggunakan pembelajaran project based learning ya Bu ya, dengan menggunakan jam pintar. Nah, anak-anak juga terlihat antusias ketika membuat produk itu bersama teman kerjanya dan mereka aktif begitu Bu, dan terlihat menikmati proses pembelajaran. Nah, kira-kira apalagi nih Bu yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil observasi yang telah saya sampaikan? Ya, mungkin di sini nanti pembelajaran konseptualnya Bu, nanti mungkin bisa saya kembangkan lagi sehingga anak-anak ketika nanti belajar itu mereka sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, bisa diterapkan. Misal ada materi apa, nanti mereka disesuaikan sama kehidupan mereka sehari-hari. Ya, mereka tidak mengalami kesulitan. Ya, jadi mencari sesuatu yang lebih kontekstual lagi sehingga lebih dekat dengan anak-anak ya Bu ya. Materi selanjutnya ini apa? Untuk materi selanjutnya nanti mengenai revolusi besar di dunia Bu. Ya, makanya itu sedikit bingung soalnya kan pelajaran di luar negeri, Iya, ada betul. Amerika, kemudian ada Perancis, itu kan juga jauh dari anak juga. Iya, betul. Nah, jadi Bu Laila, kira-kira rencana tindak lanjut dari Bu Laila apa ini untuk mempersiapkan pembelajaran yang dapat berhasil pengelolaan kelasnya? Untuk pengelolaan kelasnya mungkin nanti apa ya Bu, mereka lebih apa ya namanya, biar aktivitas anak itu lebih terkontrol lagi. Itu mungkin nanti saya apa ya membuat apa kira-kira, menggunakan atau mungkin Bu Laila sudah memikirkan menggunakan media pembelajaran apa atau model pembelajaran apa yang digunakan untuk membuat anak lebih bagus lagi. Kemarin kan sudah menggunakan project. Nanti kalau ini misal project lagi, mungkin mereka akan capek gitu, bosan juga. Nanti untuk rencananya untuk modul pembelajaran selanjutnya nanti menggunakan PBL. Dengan Computer Learning nanti saya akan menyampaikan beberapa permasalahan di revolusi besar tadi Bu. Misalnya saja mengenai revolusi Amerika. Nanti saya tanya ke anak, seperti kalian tahu Amerika itu kan negara besar. Nah, ternyata Amerika itu juga pernah dijajah. Nah, itu bagaimana pendapat kalian? Yang seperti itu sih. Ya, kemudian media pembelajaran yang disiapkan kira-kira Untuk medianya ya seperti biasa Bu, nanti menggunakan PPT, ya kan utamanya kan PPT Ya. Bu. Kemudian nanti bisa juga dengan gambar-gambar juga, ya gambar-gambar mengenai peristiwa-peristiwa penting di Eropa nanti, mengenai revolusi besar nanti. Dan ya, kira-kira pembelajaran itu dilakukan kapan Bu? untuk pembelajarannya rencananya minggu depan Bu. Minggu depan. Minggu depan dengan 2 pertemuan. 2 pertemuan ya, berarti kalau Bu Laila merencanakan persiapannya, targetnya untuk mempersiapkan media pembelajaran dan RPP-nya kira-kira kapan Bu? Untuk itu RPP dan lain-lain sudah kemarin Bu, selama 1 minggu saya buat itu, jadi ada medianya, kemudian ada RPP-nya sudah terbuat. Berarti sudah siap ya? Sudah siap nih, tinggal pelaksananya saja. Iya. Nah, yang belum disiapkan apa Bu? Instrumennya mungkin? Iya, yang belum siap instrumen penilaiannya itu belum Bu. Ya, kira-kira mau dibuat kapan Bu? Ya mungkin mendekati minggu-minggu ini, sebelum pelajaran dimulai. Nah, kira-kira Bu Laila optimis
mengenai pembelajaran nanti akan berjalan sesuai rencana? Ya harus optimis Bu itu. Iya, betul. Nah, oke. Semoga pembicaraan kita ini dapat bermanfaat ya Bu. Amin, semoga Bu. Iya. Nah, kalau perasaan Bu Laila sendiri bagaimana nih? Kita kan membicarakan kita secara langsung ini kan melakukan pembicaraan observasi. Nah, selama diobservasi dengan saya, mulai dari pra-observasi, jalannya observasi, dan ini pasca observasi, menurut Bu Laila bagaimana cara saya mengobservasi Bu Laila? Apakah sudah membuat Bu Laila nyaman atau bagaimana pendapat Bu Laila? Kalau menurut saya ketika Bu Amel mengobservasi ya Bu, dari sebelum observasi sampai pas observasi itu menurut saya sudah bagus Bu, karena biasanya kalau kita di supervisi atau di observasi kan hanya waktu itu saja, waktu hariannya, tidak ada sebelum dan sesudahnya. Tapi dengan Bu Amel saya tahu ternyata ketika kita di observasi itu ada sebelum observasinya sama setelah observasi. Iya, terima kasih pendapatnya Bu Laila. Terus apakah Bu Laila merasa ada saya memojokkan atau mungkin menjustifikasi atau tidak selama observasi? Tidak, menurut saya sih Bu Amel tidak ada hal seperti itu ya, malah membantu sekali saya ketika saya diobservasi. Oh jadi saya tahu ketika saya ada yang kurang-kurang seperti ini, Bu Amel memberikan masukan. Nah, harapannya Bu Laila bagaimana untuk observasi-observasi yang akan datang di sekolah kita? Ya, harapannya ketika observasi yang akan datang mungkin bisa menerapkan apa yang Bu Amel terapkan pada saya. Bisa dimulai dulu sebelum observasi, kemudian pas hari H, pas observasi, sama setelah observasi itu. Jadi 3 tahap Tiga ya, tahap. ada para observasi dan pasca observasi. Bu Laila merasa berbeda ya. Iya. Terima kasih atas pendapatnya Bu Laila. Iya, terima kasih kembali Bu Ya, Amel. semoga pembelajaran Bu Laila dapat semakin berkualitas dan Iya. dapat menyenangkan sehingga anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Ya, terima kasih kembali Bu Amel karena Iya. sudah melakukan observasi dan juga saya paham sekali mengenai apa sih yang harus sebenarnya dipelajari kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Amel. Ya, mari.